Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nason Farid dari kelas 12 RPL 4 absen 34. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah perkembangan teknologi komputer. Langsung saja kita ke videonya. Sejarah perkembangan komputer. Sebelum ke slide selanjutnya, alangkah baiknya mengetahui apa saja yang akan dibahas. Di sini saya akan membahas yang pertama, sejarah komputer pertama kali, yang kedua perkembangan komputer, yang ketiga sejarah komputer di Indonesia, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, sejarah komputer pertama kali. Sejarah komputer berkaitan erat dengan perhitungan aritmatika. Jadi pada zaman dahulu, fungsi komputer adalah sebagai alat bantu hitung manusia. Seorang pakar matematika yang bernama Charles Babbage asal Inggris merupakan orang pertama di dunia yang berani berkirim surat pada para ahli di kerajaan Inggris untuk mengembangkan alat hitung mekanik yakni komputer. Pemikiran tersebut ia tuangkan secara tersurat di dalam surat yang berjudul Catatan tentang Penggunaan Mesin pada Perhitungan Astronomi dan Tabel Matematika. Surat tersebut dia kirim pada tanggal 14 Juni 1822. Ide Charles tersebut dilatar belakangi oleh persoalan seringnya orang-orang pada masa itu melakukan kesalahan hitung meskipun telah menggunakan tabel matematika. Sehingga dia ingin mengembangkan mesin hitung secara mekanik yang terinspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Sicard, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Sejak Charles terus berupaya mengembangkan mesin komputer agar dapat diprogram oleh manusia, namun tidak selesai. Kemudian mesin itu dilanjutkan oleh anaknya. Salah satu bagian dari mesin diferensial yang dirakit oleh putranya, selain putranya yang turut merakit, ide tersebut dikembangkan oleh berbagai pihak sampai menjadi komputer canggih yang kita kenal saat ini. Selanjutnya yaitu ada perkembangan komputer. Perkembangan komputer ada 5 generasi, yang dengan generasi yang pertama pada tahun 1944 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri khas tabung hampa udara vakum tube yang digunakan sebagai penguat sinyal. Bahan bakunya pun terdiri dari kaca sehingga memiliki kelemahan, mudah pecah dan menyalurkan panas. Panas tersebut tentunya harus dinetralisir dengan komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Dengan adanya komponen tambahan, akhirnya komputer menjadi besar, berat, dan mahal. Pada 1946, komputer elektronik pertama selesai dibuat dan diberi nama ENIAC. Pada komputer tersebut terdapat 18.800 tabung hampa udara dan memiliki berat sebesar 30 ton. Komputer ENIAC memiliki panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer pertama ini membutuhkan daya listrik 174 kW. Komputer generasi kedua 1960 sampai dengan 1964. Transistor merupakan ciri khas untuk komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri dari 3 lapis yaitu basic, collector, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor. Fungsi komponen ini adalah menjadi penguat sinyal dibandingkan dengan vacuum tube. Transistor memiliki banyak keunggulan. Di antaranya adalah tidak mudah pecah dan menyalurkan panas. Dengan kemampuan tersebut, komputer menjadi lebih kecil dan murah. Pada 1960-an, perusahaan teknologi International Business Machines atau IBM memperkenalkan komputer yang memanfaatkan kekuatan transistor bernama IBM 7090. Komputer ini dirancang khusus untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang bersifat ilmiah atau komersial.
Yang ketiga, generasi komputer yang ketiga pada tahun 1964 sampai 1975. Seiring perkembangan zaman, ribuan transistor akhirnya bisa digabungkan dalam wadah yang sangat kecil. Wadah tersebut berukuran milimeter dan disebut sebagai integral circuit atau IC. Komponen IC berbentuk hybrid integrated circuit, yaitu transistor dan dioda yang diletakkan secara terpisah dalam satu tempat. Selain itu, ada juga monolithic system technology atau MCT yang merupakan elemen-elemen sirkuit yang diletakkan dalam satu chip. Contoh komputer generasi ketiga adalah PDC 808 yang memiliki memori 4 KB dan 8 bit untuk core memory. 4. Komputer generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemu MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Mikroprosesor memiliki bentuk yang sangat kecil dan mampu memasukkan ribuan IC ke dalamnya. Mikroprosesor dibuat oleh Intel Corp pada 1971. Hingga akhirnya muncul jaringan komputer untuk kelompok bisnis yang awalnya bertujuan agar semakin cepat menukar informasi antara kelompok bisnis, maka lahirlah internet. Perkembangan besar lainnya yang ditentukan pada kelompok angkatan ini adalah munculnya komputer jinjing atau yang disebut juga laptop yang bisa kita bawa kemanapun kita pergi. Kelima, komputer generasi kelima. Komputer kelompok angkatan kelima merupakan kelompok yang memiliki teknologi seperti kecerdasan buatan. Saat ini tengah diteliti dan dikembangkan terus-menerus. Negara yang paling kedap meneliti adalah negara Jepang. Bahkan mereka memiliki laboratorium dan lembaga khusus untuk menciptakan komputer kelompok angkatan kelima. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh komputer kelompok angkatan kelima yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia dengan memasukkan visual, merespon kata yang kita ucapkan, dan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya adalah sejarah komputer di Indonesia. Secara berurut, komputer masuk ke Indonesia berbagai dalam 4 era. Antara lain era 1960-an yang menjadi awal atau mulai dibukanya pintu gerbang komputer masuk ke Indonesia. Kemudian selanjutnya era 1980-an yang merupakan masa-masa perkenalan dan pemahaman akan dunia komputer. Pada saat ini, komputer masih menjadi benda ajaib. Lalu berikutnya adalah era 1990-an yang merupakan masa-masa pengembangan orang-orang mulai mengerti penggunaan komputer, dan yang terakhir adalah pada era di awal-awal tahun 2000-an yang telah jauh lebih modern ditandai dengan fakta bahwa komputer sudah menjadi barang umum bagi masyarakat Indonesia dan mulai merata di seluruh penjuru. Yang terakhir adalah kesimpulan. Perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan hingga saat ini. Pada awalnya, komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dan memperhitung, atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna khususnya pada bidang industri dan penelitian. Oke, terima kasih. Begitulah sejarah dan perkembangan teknologi komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.